Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Salam dan selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah, yang menyaksikan ibadah online dalam persekutuan keluarga kita GKI Karanglewas pada petang hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Semoga sehat-sehat, diberkati Tuhan Yesus, dan dalam berkat perlindungan Allah untuk tetap semangat memuliakan Allah. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan terima kasih kami ucapkan padamu Tuhan, karena Engkau memberkati dan menyertai kami sepanjang seminggu yang lalu sampai hari ini, di mana Engkau memberikan napas kehidupan walaupun dalam keadaan wabah COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan bila mana sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan Roh Kudus-Mu dan bimbingan-Mu saja ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mendengar dan membaca dan merenungkan firman-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, bacaan kitab kita pada petang hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ke-8. Kitab Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar
dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan sekalian, tema persekutuan keluarga ibadah online kita GKI Karanglewas pada petang hari ini, intim dan berbuah. Pohon anggur ini termasuk tanaman menjalar, memiliki suatu batang tunggal yang keras dengan ranting-ranting yang saling mengaitkan dirinya. Di ranting-ranting itulah daun dan buahnya bergelantungan. Dalam gambaran kali ini, Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Mari kita baca kembali ayat pertama dari bacaan kita tadi, dari kitab Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Mungkin kita dapat membayangkan seperti pohon yang menghasilkan buah di sekitar kita. Pohon yang bertumbuh baik pastilah menghasilkan ranting-ranting. Dalam gambaran Yesus, ranting-ranting itu adalah pengikut Yesus. Nah, kita bisa lihat buktinya di
pasal 15 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa, yang digambarkan seperti tukang kebun, seperti dalam ayat Alkitab pertama tadi dalam pasal 15. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur. Sebaliknya, ranting-ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan dipotong dan dibakar. Kita lihat buktinya di ayat kedua dan ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Lanjut ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ranting semacam ini tidak berguna dan hanya membebani pohon anggur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, agar mampu menjadi ranting yang baik, mau tidak mau, ranting harus menempel dengan pohon anggurnya. Dapat kita baca ulang kembali dalam Yohanes pasal 15 ayat keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu bergaul dan menghidupi firman Tuhan, seperti ayat yang ke-7 dalam pasal 15 Yohanes yang kita baca tadi. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon hingga mampu berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Yesus. Mana buktinya? Mari kita baca ayat yang ke-8 dalam Yohanes 15. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, buah selalu bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kalimat iklan televisi yang pernah terkenal, mungkin masih ingat ya, Joshua dulu suka nyanyinya obok-obok. Nah, itu masih iklannya seperti itu. Ada dia iklan mengatakan, jeruk kau makan jeruk. Hal itu menegaskan bahwa buah memang bermanfaat, harus bagi orang lain. Dengan demikian, panggilan orang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah bermanfaat bagi orang lain. Ranting hanya menyalurkan berbagai macam berkat agar pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Buah yang dihasilkan adalah buah yang sesuai dengan pohonnya.
Pohon anggur menghasilkan buah anggur, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Jika pohon itu adalah Kristus, maka yang dihasilkan adalah nilai-nilai yang dikehendaki Kristus. Yesus sendiri pernah mengatakan, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Diambil dari kitab Lukas 6 ayat 44. Jadi, buah-buah yang dihasilkan pengikut Kristus membuat orang lain mengenal Kristus. Agar mampu berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, sekali lagi, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Hal ini menyiratkan pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Dalam tradisi kejawen, hal itu disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dibutuhkan upaya yang kerap disebut dengan disiplin rohani. Kita mendewasakan rohani kita dengan berbagai cara yang baik sehingga terjadi relasi dengan Tuhan sendiri. Ada yang menjalin relasi dengan Tuhan melalui puasa, ada juga yang dengan tindakan sosial, ada juga dengan membaca buku, dan pada akhirnya semuanya itu dinilai dari hasil, dari buahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Andar Ismail dalam buku Selamat Berbuah menutur sekelumit kisah Nelson Mandela. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, ia menghapus sistem apartheid yang membedakan manusia berdasarkan ras. Ia dengan tulus memaafkan musuh-musuhnya. Ia menjamu para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Ia dengan tulus juga mengunjungi Ibu Verwoerd, janda dengkot apartheid, dan banyak lagi yang lain. Semua orang bertanya-tanya, mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya? Dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, ia menjawab, tanyakan kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Mandela telah menunjukkan hidup yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru sekolah minggunya telah berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Amin. Tuhan memberkati. Tak beli Sri, beli kayak satu nih dari Sri itu kue, beli 01 Pak 2. Ini Bu. Ya. Makasih Ya. Ya, sama-sama. Ya, besok pagi tak beli lagi. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuh, tadinya jual lumpia ya. Oh iya, omanya yang beli lumpianya ya, Sel? Iya. Tadi oma nyanyi lagu apa ya, kok bagus ya?
Itu Heeh. lagu. Nyeritakan apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh iya iya. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat Oh iya. buat Iya. orang banyak. Iya bagus ya lagunya. Bisa diajarin nggak Oma kita Bisa, lagunya? yuk. Main tempat mak. Tuh, mari duduk sini. Oh iya. Yuk, nyanyi bareng-bareng ya tuh. Oh iya. Bareng Mato ya nih. Iya. Yuk nyanyi. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuh, Iya Mak. Mak mau ke tempat panti jompo untuk bagi-bagi berkat. Oh iya Mak. Ikut ya tuh. Oh iya iya Mak. Ikut ya Mak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang seperti diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan terima kasih kami ucapkan padamu Tuhan, karena kami boleh membaca dan mendengar renungan sabda firman-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau menginginkan kami untuk intim dengan Engkau Tuhan dan berbuah seperti pokok anggur yang melekat kepada pohonnya, dan seperti kami murid-murid-Mu yang melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan pakailah kami dalam kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu saja ya Allah, untuk menjadi berbuah dan berbuat baik kepada sesama kami. Dan kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk pergumulan bangsa dan negara kami,
yang saat ini menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Engkau kuatkan para pemimpin yang dari pusat sampai tingkat terendah di daerah yang saat ini melaksanakan program kerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan bantuan. Dan tidak lupa kami berdoa juga untuk perkembangan gereja GKI Sinode Klasis, dan khususnya GKI Karanglewas ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja GKI Karanglewas ini, walaupun dalam suasana wabah COVID-19, Engkau kuatkan kami para jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah persekutuan online pada malam hari ini dengan memberikan kesehatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Tidak lupa juga kami Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang mungkin mereka merasa terisolasi mandiri, kiranya Engkau juga menemani dan menyertai mereka dan memberi kekuatan dalam menghadapi hari demi hari. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa dalam doa syafaat ini untuk pergumulan ekonomi keluarga kami, baik dalam usaha dan pekerjaan kami. Engkau tahu Tuhan, mungkin ada banyak yang saat ini yang menghadapi kesulitan di dalam masalah ekonomi keluarga. Kiranya Engkau menolong dan memampukan kekuatan dalam hati dan pikiran mereka, terutama jemaat dan simpatisan GKI Karanglewas yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, sehingga Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Allah dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat dan simpatisan GKI Karanglewas yang dalam bulan ini berulang tahun, khususnya kepada Ibu Priska Yunianti yang pada tanggal 4 Juni 2020 kemarin berulang tahun. Kiranya Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, serta damai sejahtera-Mu menyertai keluarga beliau Tuhan. Banyak doa-doa syafaat yang kami mau aturkan kepada Engkau Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahuinya sebelum kami mengucapkannya. Kiranya Engkau mengabulkan dan memberikan pertolongan di dalam apa yang kami rencanakan di dalam doa kami kepada Engkau Tuhan. Banyak salah dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kiranya Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan. Seperti Engkau mengajarkan doa Bapa kami yang telah kami dengar dari Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupnya mulia dalam cahaya
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ibadah persekutuan keluarga online GKI Karanglewas pada Jumat malam hari ini, tanggal 5 Juni 2020 telah selesai. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, dan selalu berdoa, memuji nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.